Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini Diko Janjaya Putra dari Kampus Institut Teknologi Sumatera, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 1411716 akan menjelaskan secara singkat aplikasi Protect Me from Corona. Jadi di sini ada activity main.xml. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi PMVC atau Protect Me from Corona. Jadi di sini seperti yang kita lihat ada linear layout, ada menggunakan card view. Jadi masing-masing ini kita menggunakan card view. Dan ini ada sebuah button, di mana button ini fungsinya untuk keluar saat kita udah melakukan login. Kemudian di sini juga ada activity login, seperti ini tampilannya. Kemudian ada activity sign up. Ini untuk melakukan daftar. Nah, aplikasi ini didukung dengan database Firebase, di mana untuk menampung email dari proses daftar. Kemudian di sini juga ada menu news. Menu news ini adalah menu data global yang nanti akan ditampilkan saat demo aplikasi. Kemudian ada menu what. Menu what ini adalah menu untuk penjelasan corona. Jadi nanti ini akan ada list seperti apa itu corona, terus yang kedua gejala corona, dan yang ketiga tips corona. Kemudian ada aplikasi health, bukan aplikasi maksudnya menu health. Jadi menu health ini isinya adalah pencarian negara-negara. Jadi pencarian negara-negara, jadi dari negara, misalnya kita mau cari negara mana gitu, Indonesia atau Afghanistan dan segala macamnya. Dan ini saat kita untuk ngeklik suatu negara. Jadi misalnya kita klik negara Indonesia, maka akan muncul data ini. Negara-negara Indonesia, total kasus, kasus hari ini, dan segala macamnya. Kemudian dan terakhir ada menu help. Menu help ini adalah menu tampilan biasa, itu seperti aplikasi ini tujuannya untuk apa, kemudian ada kritik dan saran, dan segala macam. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mendemokan file Java-nya. Yang pertama adalah main activity-nya dulu. Jadi main activity ini kita mendeklarasikan variable private card view. Jadi untuk memanggil card view nanti dengan ini find view by ID. Jadi variabelnya ini ada 4. Kemudian deklarasiin button Firebase. Ini untuk database-nya. Kemudian kita akan mengambil mendefinisikan cards-nya ya. Jadi kita di sini find view by ID ini ngambil dari file mainActivity.xml tadi. Jadi tempat-tempatnya itu di mana. Nah, kemudian kita kita taruh di sini set on click listener. Ini gunanya untuk saat kita pencet menu news atau cari negara tadi, itu akan ke-trigger sesuatu. Nah, ini sedangkan kalau kita klik button logout atau keluar tadi, maka kita akan dialihkan ke main activity, dari main activity menuju ke login activity. Dan Firebase database-nya sign out atau keluar ya. Nah, ini on click tadi, jadi yang di sini. Jadi kita menggunakan intent i dengan menggunakan method switch atau switch case ya. Jadi kalau kita menekan health ini tadi adalah cari negara, itu apa yang terjadi. Jadi intent, kita akan manggil sebuah intent dan menuju ke class health. Nah, ini class health yang ini. Dan seterusnya, kalau kita tekan news, maka dia akan intent ke news class yang ini. Nih, itu. Jadi ini adalah menu utamanya. Kemudian kita akan masuk ke menu help dulu, yang paling sedikit. Jadi menu help ini Java-nya tidak ada. Jadi cuma tampilan biasa di XML-nya. Selanjutnya kita akan ke login activity. Jadi login activity ini
Yang pertama kita akan deklarasiin seperti biasa variabel edit text ini untuk ngambil datanya nanti. Jadi email ID, password, button sign in. Oke, sambil ini aja. Nah, ini email, password, button sign in atau button masuk. Dan ya, database Firebase-nya. Dan text view sign up. Text view sign up ini. Sudah punya akun, belum punya akun, daftar. Oke, kita deklarasiin ini untuk ngambil ID, define berdasarkan ID-nya. Kemudian ini ada mout state listener, gunanya untuk database. Jadi jika Firebase usernya tidak null, jadi istilahnya usernya itu ada gitu, maka login kita berhasil dan akan muncul sebuah toast. Jadi selamat, kamu telah masuk. Jadi saat kita login, jika loginnya berhasil akan muncul sebuah toast. Dan dialihkan ke intent i dari login activity menuju main activity. Kalau nggak berhasil, selain itu, maka saat pertama kali kita run page login activity itu akan muncul toast masuk di sini. Kemudian kalau kita tekan button sign in, itu kita akan pertama mendeklarasikan email password, itu ngambil email ID yang udah dimasukin tadi, ngambil isinya, dan password juga kita ambil isinya. Kemudian kita akan melakukan sebuah fungsi if, bukan fungsi sih ya, sebuah if. Jadi misalnya email ini yang udah kita ambil tadi ini kosong, maka akan muncul set error, tolong masukkan email. Kemudian kalau misalnya password yang kosong, maka tolong masukkan password. Kemudian jika email dan passwordnya kosong, maka akan muncul form kosong, toast form kosong. Kemudian kalau misalnya email dan passwordnya nggak kosong, maka kita akan melakukan pengecekan di sini. Jadi Firebase out, sign in with email and password, email dan password tadi, yang ini, add complete listener, dari login activity, tasknya kita akan cek di sini. Jadi jika tasknya itu nggak berhasil, maka di sini ada tanda seru ya. Nah, maka akan muncul toast masuk gagal, ulangi lagi. Nah, kalau misalnya tasknya berhasil, ini ibaratnya ini adalah melakukan pengecekan password sama emailnya itu ada atau enggak gitu ya di database. Kalau berhasil loginnya, maka akan diarahkan dari login activity ke main activity. Nah, di samping semua kondisi tadi, itu akan muncul toast, terjadi error. Nah, sedangkan jika kita lihat di sini ada ini ya, belum punya akun, daftar. Nah, jika kita klik yang itu, maka akan didirect dari login activity ke sign up activity. Oke, itu tadi adalah login activity. Nah, sign up activity juga konsepnya sama. Jadi itu kita akan melakukan deklarasi dulu, terus kita ambil ID-nya. Kemudian kita lakukan cek kalau misalnya yang email kosong atau password kosong sama. Nah, kalau misalnya daftar berhasil, dia akan langsung ke direct ke login dan datanya langsung kesimpan di database. Seperti itu. Kemudian kita langsung akan masuk ke menu news. Menu news ini jika kita lihat di sini ya, menu news ini adalah tampilan data global. Nah, data global ini yang pertama kita akan mengambil datanya menggunakan API service dari https corona.lmao.ninja dan lainnya nih. Jadi pertama kita akan deklarasiin TV cases, ini variabel untuk itunya ya semuanya. Kemudian simple arc loader,
Ini untuk tampilan awal saat meload dari API itu akan ada semacam kayak loading muter gitu. Di sini warna merah. Nah, kemudian ada scroll view. Scroll view itu agar ininya bisa kita scroll ke bawah seperti ini. Kemudian ada pie chart. Pie chart itu yang ini. Seperti biasa kita ambil, kita define masing-masing dari text view, ini, dan ini dengan mengambil ID-nya masing-masing. Ini dari XML-nya ya. Ini masing-masing kita udah deklarasiin ID-nya masing-masing. Kemudian selanjutnya kita fetch data. Jadi kita mulai ngambil datanya. Jadi pertama kita deklarasiin URL-nya, terus kita simper uploader start. Jadi ini kita start uploader-nya. Nah, ini kita menggunakan JSON object. Jadi JSON object sama dengan JSON object respond.toString. Dimana di sini kita akan men-set masing-masing text view ini dengan objek yang ada di dalam ini. Jadi di dalam URL ini itu namanya udah dideklarasiin cases, recover, dan segala macamnya. Kita set masukin data dari sini ke masing-masing text view ini. Kemudian kita dideklarasikan pie chart-nya untuk cases, recover, death, dan aktif. Ini ya untuk ini. Total kasus, sembuh, kematian, dan kasus aktif. Nah ini dengan warna yang kita deklarasiin di sini color.parseColor, colornya ini bisa diganti juga. Kemudian setelah melakukan ini, maka uploadernya kita stop. Set visible-nya menjadi view.gone. Jadi uploadernya kita berhentiin dan kita tampilannya kita hilangkan. Sedangkan tampilan scroll view-nya kita tampilkan gitu. Nah, ini untuk jika terjadi error. Kemudian ya seperti itu aja. Jadi intinya di sini kita ngambil objek menggunakan JSON object itu dari sini. Dan kita kita set data-data yang ada di sini masuk ke dalam sini. Text view yang telah kita deklarasiin sebelumnya. Kemudian adalah menu help. Nah, menu help ini itu menampilkan negara-negara tadi ya. Ya, ini sama aja. Ada uploader, terus segala macamnya, fetch data. Dan ini ada adapternya. Nah, untuk help detail ini adalah saat kita menekan suatu negara, maka akan muncul data-data dari negara itu. Seperti negara apa, kasusnya, recover, dan segala macam. Oke, kemudian kita akan melakukan demo aplikasinya. Jadi tampilan pertama yang akan muncul adalah halaman login. Jadi di mana saat kita merun aplikasi ini untuk yang pertama kali, maka akan didirect ke halaman login ini. Jika kita sudah punya akun, maka langsung tinggal login menggunakan email dan password. Sedangkan jika belum punya, kita bisa melakukan daftar. Nah, saat melakukan daftar, misalnya kita daftar dengan menggunakan email dan password. Misalnya passwordnya adalah, nah sudah kita ini, saat kita daftar dan berhasil, maka langsung akan ke direct ke menu utama gitu. Contohnya seperti ini. Nah, jika berhasil kita akan langsung ke direct ke menu utama dan otomatis sudah login. Nah, ini akan saya keluarkan. Nah, kita akan coba untuk jajal menu loginnya dengan menggunakan email yang tadi. Nah, kita sudah masuk. Ini adalah menu utama dari aplikasi Protect Me from Corona. Jadi ada 4 menu. Yang pertama adalah cari, yang kedua data global, penjelasan, bantuan. Nah,
kita akan mulai dari bantuan dulu karena ini menu yang paling simpel. Jadi menu bantuan ini adalah cuma sebatas ini saja pemberitahuan bahwa aplikasi ini gunanya untuk apa dan jika ada kritik dan saran bisa mengirimkan email di contohnya ini example@mail.com. Kemudian kita akan masuk ke menu penjelasan. Jadi di menu penjelasan ini menggunakan recycle view dan ini bisa expandable, artinya bisa di-expand. Nah, seperti ini. Jadi jika kita klik seperti ini, maka akan muncul penjelasan seperti apa itu corona, penjelasannya COVID-19 atau coronavirus adalah kumpulan virus dan segala macamnya. Dan ini termasuk juga seperti ini, gejala corona, tips menghindari corona, dan segala macamnya. Ini menggunakan recycle view. Kemudian selanjutnya adalah menu data global. Jadi menu data global ini adalah khusus menu di mana menampilkan sebuah grafik dan data global yang ada sekarang. Jadi total kasus di seluruh dunia itu udah mencapai seberapa, sembuhnya berapa, kritis, kasus aktif, kasus hari ini, kematian hari ini, negara terjangkit dan segala macamnya. Jadi ini hanya menyampaikan data, kemudian menu yang terakhir itu adalah menu cari atau cari negara. Jadi di sini kita bisa menggunakan fitur search atau pencarian untuk mencari negara atau kita bisa scroll ke bawah seperti ini. Misalnya kita ingin mencari negara Indonesia. Nah, maka ada Indonesia di sini dan jika kita klik akan muncul data dari negara Indonesia. Jadi total kasus di negara Indonesia itu ada 13.000 sekian. Kasus hari ini ada 0, kematian sudah mencapai 959 orang. Kematian hari ini 0, sembuh 2.607. Kasus aktif itu sekitar 10.000, kritis 0. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian saja presentasi dari aplikasi PMVC atau Protect Me from Coronavirus. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.